amin. Sukses dalam akhirat. Amin, amin. Hati ulun. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, para syaraif, para keturunan-keturunan Rasulullah SAW, para keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Bapak Bupati Tanah Bumbu yang kita muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Haji Sudian Nur, betul lah? Haji Sudian Nur beserta ibu, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ketua MUI Guru Fadli, juga pejabat-pejabat pemerintah yang tidak bisa satu persatu namanya ulun sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat, karena ulun juga kada hafal nama-nama pian semuanya. Mudah-mudahan ulun doakan pian berataan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang hadir di sini, yang perempuan, lakian, juga biniannya, insya Allah ulun doakan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang belum menikah ulun doakan cepat menikah. Aminnya kancang benar lah, Masya Allah. Yang sudah menikah jangan coba-coba nikah lagi pian lagiana, karena pian akan berhadapan dengan binian-binian pian ini sebelah kiri pian inilah. Ulun doakan juga yang belum punya keturunan diberikan keturunan soleh solehah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir dan lebih penting, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ulun ini masuk ke Kalimantan Selatan dari tahun 2005 ibu-ibu, tetapi menginjak batu licin ini baru pertama kali ini. Karena kenapa? Saya sebelum menginjak sini saya tawassul sama Pangeran Syarif Ali Al-Idrus, kepingin ziarah ke makamnya beliau. Alhamdulillah, karena kerajaannya Al-Idrus, yang datang Al-Idrus, yang ceramah Al-Idrus juga, bungas lagi. Betul kada? Orang kan harus pede ibu-ibu lah. Lakiannya aja suaminya bungas, apalagi istrinya. Artis mah lewat, betul. Tetapi alhamdulillah di pagi hari ini ulun bisa menginjak kaki ulun di wilayah Batu Licin dan Tanah Bumbu dan lain-lain. Kalau kota Kalimantan Selatan yang lain sudah ulun acak semuanya, dari pedalaman-pedalaman sampai ke kotanya semuanya sudah ulun masukkan semuanya. Tapi ini pertama kali, mudah-mudahan masuknya ulun di tempat sini membawa berkah kepada ulun pribadi. Khususnya saya akan ziarah ke makam beliau insya Allah malam ini atau tidak besok malam. Mudah-mudahan dikabulkan ziarah ulun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. 2005 itu ulun teringat
Pertama kali ulun dakwah itu yang menjemput ulun itu pakai motor, Pak. Pakai motor ulun pertama kali guru. Ya. Kemudian masuk di wilayah Tambung Anen, masuk pedalaman lagi. Ulun naik kelotok. Subhanallah, di tengah-tengah perjalanan kelotoknya terbalik. Dan ulun pun harus berenang di atas sungai di waktu itu. Malam lagi waktu itu. Ulun bersumpah lawan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, permudahkan jalan dakwah ini sehingga kedepannya ulun mendapat fasilitas dakwah yang Engkau berikan ya Allah. Alhamdulillah, berkat itu sumpah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun alhamdulillah sekarang dakwah kemana-mana nyaman, nggak perlu naik motor lagi, tidak perlu naik kelotok lagi. Berkatnya apa? Doa. Orang kalau berdoa baik, insya Allah dapatnya baik. Tapi kalau orang doanya jelek, orang doanya buruk, naudzubillah min dzalik, apalagi nyumpahin orang, maka malaikat pun mengatakan walaka misla dzalik, maka engkau akan mendapatkan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita berkumpul di pagi hari yang mulia ini, di hari yang istimewa, bahkan dikatakan oleh ulama hari Jumat ini adalah termasuk Idul Muslimin, sebagai lebarannya orang muslim bagi yang merasakan lebaran. Tapi banyak orang muslim tidak mengartikan atau tidak merasakan hari tersebut. Bahkan hari Jumat ini seperti biasa, terasa biasa bagi dirinya, tidak ada yang spesial. Padahal hari Jumat adalah hari yang spesial. Kenapa hari yang spesial? Dari malam Jumatnya Allah Subhanahu wa taala mengundang kita dari terbenamnya matahari. Mengundang bagaimana? Mengundang supaya pian berataan lawan ulun, supaya kita makin dekat dengan Allah dan mendapat untuk mendapat undangannya Allah Subhanahu wa taala. Dari terbenamnya matahari tadi malam, ibu-ibu. Apa di dalam seruannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal minta ibin, dari tadi malam terbenam matahari, seruhannya dari tadi malam sejak terbenamnya matahari Allah memanggil kita, juga pian berataan dipanggil oleh Allah. Alidrus itu jenderalnya Habaib, itu Alidrus. Yang Syarifah Alidrus ada di sini gak ada? Ada. Beruntung pian. Yang Habaib adalah jenderalnya Habaib itu Alidrus. Makanya tawasulnya Alidrus itu apa? Ya Maulana ya Quddus sahil alainal fulus bijahi Habib Abdullah Al-Aidrus. Kalau yang lain mah nggak bisa ceplos-ceplos. Kalau ulun ceplos-ceplos, tapi tidak ada benci ulun. Tetapi tetap Bupati is the best. Tadi saja ketika di bandara ulun dijemput sama adik beliau, siapa namanya? Haji siapa tadi? Haji Budin. Haji Budin. Masya Allah. Kada ikut kapian, kada umpat ya ulun. Kada beb. Ulun lewat jauh aja beb, dari hati aja. Pemantau jaringan ulun 4G katanya. Sudah ini mikrofonnya udah? Dah, bismillah. Dari tadi malam, sejak malam Jumat terbenamnya matahari, Allah Subhanahu wa taala memanggil ulun lawan pian. Panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk begadang kah? Untuk main kerambol kah? Untuk main gaplek kah? Kada. Panggilan Allah taala memang kita untuk begadang, untuk kita bangun malam. Tapi bangun malamnya untuk apa? Ibadah. Bangun malamnya untuk sholat. Bangun malamnya untuk baca Al-Quran. Lebih lagi bangun malamnya baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Lebih lagi baca
itu panggilan khusus di malam Jumat dari terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari, panggilan dari Allah Ta'ala muncul. Apa panggilannya? Hal min mustaghfirin. Manusia-manusia, apakah ada dari kalian yang meminta ampun lawan Allah? Cepatlah minta ampun. Hal min taibin. Apakah ada yang taubat dengan Allah Subhanahu wa taala? Cepatlah bertaubat. Hal min sa'ilin. Apakah ada yang meminta hendak kawin, yang belum punya pegawaian, belum punya kerjaan, cepat minta kepada Allah. Pengen rezekinya lancar, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia, mintanya kepada siapa? Allah. Innahu huwar razzaq. Dialah Allah yang maha memberikan rezeki. Jadi kalau malam Jumat sejak terbenam matahari kada berdoa dengan Allah, kada mendekatkan dirinya kepada Allah, khusranan mubina, maka dia tergolong menjadi orang-orang yang rugi. Wal iyadu billah min dalik. Kalau malam-malam yang lain itu panggilan dari jam 12 malam. Ada ulama yang mengatakan dari sepertiga malam. Tapi malam Jumat spesial. Karena kenapa? Karena hari ini lebaran. Sejak tadi malam adalah malam lebarannya orang muslimin setiap seminggu sekali. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sejak malam Jumat terbenam matahari pian banyak doa. Yang punya anak macal, tahu macal pian? Apa macal itu? Kata orang Jawa itu beling. Ya? Mecal banar. Punya anak seperti itu, pegang kepalanya. Sambil pian pegang kepalanya, sambil pian doakan. Macal banar bet. Pegang kepalanya. Apalagi yang punya ibu-ibu ini punya anak, doanya ibu mustajab 7 lapis langit, tambus. Pegang kepalanya, baca surat Inna Anzalna. Karena kenapa? Karena jikalau orang tua memegang kepala anaknya sambil dibacakan surat Inna Anzalna, maka anaknya tidak akan melakukan perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah dari perzinahan. Amin ya rabbal. Dari bayi boleh. Beb ulun terlambat kemarin waktu bayi, kada pernah ulun pegang, tidak pernah ulun bacakan Inna Anzalna, tidak apa-apa. Dari sejak umurnya biarpun sudah 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, biarpun lagi guring pun pian pegang kepalanya baca surat Inna Anzalna. Sekali saja, gak usah banyak-banyak, 1000 kali jangan, kada kuat pian. Baca berapa? Sekali aja. Surat Inna Anzalna, bukan Inna Anzalna kada. Inna Anzalna fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Barang siapa orang tua, ibukah, bapakkah yang memegang kepala anaknya dengan dibacakan surat Inna Anzalna, lam tusibul zina, maka anak tersebut insya Allah dijaga oleh Allah dari perbuatan zina. Mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah. Amin. Beb itu kan bacaan supaya apa beb? Bacaan untuk anak kita kada zina. Terus ulun pengen punya bacaan beb, gimana bacaannya untuk suami ulun supaya kada kawin lagi? Ada? Mau kada ibu-ibu? Mau kada? Nanti pian datang kepingin apa ulun lah? Mahal ibu-ibu, ya kan? Karena ini harus face to face, harus rahasia lakiannya supaya kada tahu nanti. Karena nanti minta amalan juga lawan ulun beb, penangkalnya bagaimana nanti? La ilaha illallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Perbanyak doa di malam Jumat. Perbanyak taubat di malam Jumat. Ya. Apalagi yang sholatnya bolong-bolong ini, nah. Ya kan? Orang sugih tapi sholatnya bolong-bolong percuma.
Ya, orang kan zaman sekarang mengandalkan kesugihannya, kaya, tapi tidak sholat, percuma. Kita ini memeriahkan Isra wal Mi'raj. Di dalam Isra wal Mi'raj itu ada perintah apa ibu-ibu? Sholat. Makanya ulun kasih pian amalan bagus ini. Apa itu? Katanya Rasulullah, atimut ta'am, traktir orang makan, kasih orang makan. Nanti ada makanannya tak bupati? Ada kan? Ada. Ini kotaan sudah pian dapat. Kalau untuk Habibnya khusus 4 mata. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, atimut ta'am, berikanlah orang makan, traktir orang makan. Makanya kalau orang mentraktir orang makan itu pahalanya gede, Bu. Makanya yang punya kawan kalau bisa sering traktir makan lah. Kan warung banyak nih di sini nah, restoran-restoran banyak, ya. Yang traktir atimut ta'am kata Rasulullah yang pertama. Wasilatul arham, selalulah bersilaturahmi. Alhamdulillah kita dibagi hari ini semuanya kita silaturahmi, karyawan, pejabat pemerintah, juga rakyat, masyarakat sekitar ini semuanya silaturahmi di waktu ini. Selain kita dapat makan ditraktir oleh Bapak Bupati, pian dapat semuanya, kita silaturahmi. Tinggal kita di malam melakukan apa? Wasallu billaili wan nasu niyam. Jikalau waktu malam datang, sholatlah dikala orang lagi tidur. Berapa rakaat, Beb? Jangan banyak-banyak, 2 rakaat saja sholat tahajud nah. Yang menyendiri kepada Allah, meeting rapat khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasallu billaili wan nasu niyam. Apa kata Rasulullah? Tadkhulunal jannata bisalam. Maka engkau akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk. Silakan jar orang Banjar, ayyuha masuk dia. Nah, silakan. Ya kan? Kata orang Jawa, monggo. Maka masuk. Gara-gara apa? Mengamalkan 3 ini. Apa itu? Mentraktir orang makan, silaturahmi, kemudian sholat. Dikala orang lagi tidur akan masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi dari tadi malam seperti itu ibu-ibu. Kemudian datang apa? Kemudian datang hari ini, hari Jumat ini. Datang hari Jumat banyak hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Selain perintah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, bagi lakiannya wajib melaksanakan sholat Jumat. Biniannya Beb boleh kada sholat Jumat? Gak wajib. Kalau mau sholat, gak wajib. Kalau mau sholat kok, gak wajib. Ngapain sholat Jumat? Sholatnya apa? Sholat duhur. Kalau lakiannya sholat Jumat. Jangan coba-coba bolos dari sholat Jumat, karena sholat Jumat tidak ada absensinya. Tidak diterima absensi yaumul Jum'ah kecuali orang yang sakit, benar-benar sakit, kecuali orang juga yang musafir, orang yang bepergian. Kalau tidak ada halangan, maka wajib untuk datang sholat Jumat. Kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, kata Rasulullah SAW apa? Man taraka thalatha jum'in tahawunan taba Allahu ala qalbihi an-nifaq. Kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa ada halangan, maka Allah akan memberikan stempel khusus di dalam hatinya, dia golongan orang-orang yang munafik, wal iyadu billahin. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sunnah-sunnah yang lagi banyak di hari Jumat. Yang lakian lebih lagi, jangan lewatkan hari ini khususnya sebelum khatib naik ke mimbar, pian disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Dan orang sudah baca dari tadi malam, bagus. Baca lagi di pagi hari boleh kada? Lebih afdal, lebih sempurna. Kalau belum dibaca di malam Jumat, baca di hari Jumat. Apa kata Rasulullah? Man qara'a suratul kahfi lailatal jum'ah wa fi yaumiha sayya'umullahu sab'una alfan minal malak.
orang yang membaca surat Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia akan dikawal dengan 70.000 malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang siap mengawal kemana pian pergi, dikawal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian naik motor, pian dikawal. Pian naik mobil, pian dikawal. Tetapi kalau pian di kamar mandi, malaikat pun supan, tidak mau. Ya, seseorang kalau masuk ke kamar mandi, malaikat pun kadang mau menyertai kita. Biarpun banyak ribuan malaikatnya, yang pian baca surat Kahfi, pian dapat 70.000 malaikat Allah. Ketika pian masuk kamar mandi, malaikat pun supan, kadang mau melihat pian dan tidak mau menyertai pian. Yang mau menyertai pian siapa? Makhluk halus yang siap menggoda pian, apalagi masuknya kamar mandi kada baca doa. Nah, ketika membuka pakaiannya kada baca doa, apalagi di kamar mandinya dangdutan, apalagi di kamar mandinya selfie-selfian, apalagi di kamar mandinya tiktokan, ya, apalagi di kamar mandinya video callan. Makhluk halus pun akan datang, ya, bersilaturahmi kepada Anda dan masuk ke tubuh pian, dan akan terjadi yang namanya kesurupan. Waliyadzubillah min dalik. Ada penangkalnya, Beb? Ada penangkalnya. Bagaimana penangkalnya supaya makhluk halus, jin itu tidak bisa melihat kita? Ada bacaannya, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau pian hendak masuk kamar mandi, ibu-ibu, ya, kemudian bapak-bapak, pian masuk kamar mandi, selain kaki kiri pian dahulukan, kemudian pian pakai alas kaki, kemudian ketika pian membuka baju pian, pian jangan lupa membaca yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bacaannya? Bismillah alladzi la ilaha illahu. Apal kata? Bismillah alladzi la ilaha illahu. Lebih jelasnya Bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Hu itu cuma sebagai peringkas, tapi afdalnya huwa. Jadi sambil buka baju gini, ya, pian baca itu. Maka itu sebagai dinding, sebagai tabir, hingga makhluk halus pun tidak mampu melihat kita ataupun mendekat kepada kita, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Kemudian baca Al-Kahfi, kemudian Jumatnya pian perhatikan hadir lebih awal, ya, kecuali khotib hadirnya lebih agak siangan dikit, setelah adzan baru khotiblah masuk. Tapi selain khotib, bagi laki-laki yang hadir diafdalkan, disunnahkan untuk hadir lebih awal. Beb, kalau mau hadir jam 8, lapor dulu sama bupati, karena Ben harus absensi dulu di kantor, betul? Ya kan? Pak Bupati, kira-kira kalau karyawan di sini datang ke Jumatan jam 8 boleh tidak? Hah? Boleh? Boleh, Bian. Diizinkan sama beliau, di hari Jumat free, absensinya di masjid, bukan di kantor. Jam berapa, Beb? Jam 8. Bukan bawa apa namanya ini, kertas, bukan, bawa Al-Quran. Bawanya apa? Bawanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih awal. Kalau kerja, ya utamakan. Begitu selesai kerja, pian apa? Pian ambil wudhu, cepat-cepat pian datang ke masjid. Juga disunahkan mandi di hari Jumat yang belum mandi. Ya, mandinya hari Jumat itu kapan sih masuknya? Mandi di hari Jumat disunnahkan bagi yang mau hadir sholat Jumat. Yang kada mau hadir sholat Jumat, ya kada afdol untuk mandi, ya mandinya mubah,
seperti mandi kita sehari-hari itu sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali, ada yang 4 kali. Itu mandi mubah, kecuali kalau diiringi dengan niat yang baik. Saya niat mandi ini ya Allah supaya badan ulun sehat, supaya ulun rajin sholat, beribadat, dapat syafaat. Itu gak apa-apa, afdal jadinya. Tapi kalau Jumat, sunnahnya mandinya itu dimulai sehabis sholat subuh. Itu berlaku baru dikatakan sunnah. Nawaitu sunnatal ghusril yaumal jum'ah lillahi ta'ala. Saya niat untuk mandi di hari Jumat lillahi ta'ala. Kada mandi lagi nanti sebelum sholat Jumat, tidak apa-apa, sudah dapat afdalnya pian. Selesai itu, kemudian apa? Kemudian kita mengerjakan yang namanya sholat Jumat. Pentingnya sholat Jumat itu, ya. Kemudian setelah sholat Jumat ada waktu ijabah, ibu-ibu. Oh Pak, ada waktu apa? Ada waktu ijabah. Waktu ijabah itu apa? Waktu yang dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya, kalau di dalam bahasanya Sayyidatina Fatimah itu sa'a Fatimiyah, jam khusus ketika Sayyidatina Fatimah diskusi dengan Allah setelah asar sholat Jumat. Namanya sa'a Fatimiyah. Dianjurkan bagi binian untuk menyendiri dari lakiannya, biarpun pian dipanggil, maaf Pak, ulun lagi apa? Ulun lagi diskusi dengan Allah. Karena katanya Habib Idrus, habis sholat asar adalah waktunya Sayyidatina Fatimah ketika berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ulun pian ajak ke Dutamol, ke Banjar nah, kada mau ulun. Kenapa? Diskusi. Habis sholat asar di hari Jumat sampai terbenamnya matahari, pian banyak berdoa di waktu itu. Itu waktu mustajabah. Namanya waktunya sa'a Fatimiyah. Di waktu itu putri tercintanya Rasulullah rapat meeting khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun nggak punya amalan, Beb. Amalannya apa? Ada amalannya. Bagaimana? Pian perbanyak sholawat kepada Rasulullah sebanyak 80 kali. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 80 kali, maka 80 tahun dosanya akan diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bagaimana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pian baca 80 kali. Bagi barang siapa yang mengamalkannya akan dihapuskan dosanya selama 80 tahun lamanya. Amin ya Rabbal. Kira-kira apal belum bilang? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Apa ibu-ibu? Belum? Ikutilah. Mau ulun tuntun? Ya, mau ulun tuntun pian? Mau apa kada? Lakiannya mau? Sambil pian naik motor baca itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, sambil naik setir mobil. Jangan nyetel dangdutan. Ya kan, selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, sambil pian jogging. Nah, jogging. Yang suka jogging lah. Ada tempat jogging enggak di sini? Ya kan? Sambil jogging Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ya kan, sambil nge-gym. Ya, ada yang nge-gym enggak? Yang nge-gym ya? Kalau nge-gym ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Sambil jalan-jalan, sambil menggendong anaknya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam 80 kali. Kalau pian mau genapkan 100 kali lebih bagus, lebih afdal, lebih sempurna. Kata Rasulullah, orang yang bersalawat kepadaku di sore hari, di hari Jumat, pakai salawat itu 80 kali, maka dihapuskan dosanya selama 80 tahun lamanya. Ulun kasih pian apa amalan ini, pian ikuti. Bismillah. Allahumma, kurang nyaring lah. Ini ketara belum sarapan semua ini lah. Lebih nyaring lah. Siap? Allahumma, kurang nyaring. Allahumma. Nah, ini baru ini nyaring banar ini. Mikrofon kalah ini. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Hafal? Ada yang mau berdiri di sini, nanti hadiahnya umroh. Hafal pian? Hafal. Sini. Nanti hadiahnya haji sama Bapak Bupati nanti. Wah, ini kopiahnya hirang, bajunya hirang lah. Wah, black or white. Ini ngetes inilah, kepingin tahu ini ulun ini, ya kan? Pak Bupati permisi lah. Ini kepingin tahu ini masyarakat pian ini gimana ini. Namanya siapa? Umar bin Khattab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kada jadi umroh biar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kurang tepat. Duduk sini. Nanti dapat hadiah dari ulun. Duduk. Ulun hargai keberanian. Gak pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, usah disebut. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika. Allahumma sholli sampai ulun sampai lupa gara-gara pian ini. Buat bingung pian nih. Masya Allah. Pian muka pian ini buat orang gemeteran lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimah. Baca berapa? 80 kali. Jangan lupa Pak Bupati ya, ini haji lawan pian nanti ini. Kan insya Allah corona selesai, haji cepat. Amin. Jangan takut sama corona ibu-ibu. Aman semuanya insya Allah. Indonesia berkatnya wali-wali, gak ada corona. Yang ada lena. Alhamdulillah. Pian baca itu ya di sore hari Jumat itu Abdul, itu jamnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian maghrib jangan lupa tunaikan sholat ya. Kemudian isya jangan lupa tunaikan sholat. Pokoknya orang kalau mau berhasil sholat dijaga. Lebih lagi di hari Jumat, karena sekarang kita di hari apa? Jumat. Lakian kena sholat Jumat, ya Allah rugi banar biar nina. Karena kenapa? Kada sholat Jumat rugi banar biar pak, rugi. Karena kenapa? Itu dikhususkan untuk lakian. Binian gak ada, maaflah binian lewat mapian, khusus lakian. Tapi jangan kecil hati, orang dijadikan binian jangan kecil hati ibu-ibu. Ya, laki tidak ada perempuan mah nggak bisa hidup, betul. Kalau binian tanpa laki-laki bisa hidup. Ya kan, coba ayo laki-laki, ya kan, coba kada kawin aja, coba gimana? Kalau binian kada kawin bisa sabar melihat apa, apalagi punya anak, melihat anak. Tapi kalau lakian melihat istrinya sakit, mampus ini. Biar apa? Biar kawin lagi dengan yang anum, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau binian subhanallah. Tapi ulun cerita di sinilah, bapak ulun itu ya, itu ditinggal oleh istrinya selama 30 tahun kada kawin lagi Bu Ibu. Kira-kira ada nggak lakian seperti itu ya? Lakian kada kawin, setelah kawin selama 30 tahun kada menikah lagi, setianya luar biasa. Lantas istri ulun mengatakan, itu tiru bapak ente, jangan seperti laki-laki yang lain, seperti kucing garong. Itu senjatanya istri ulun. Jadi orang kalau sudah ada arah-arah ke sana langsung diingatkan, pian kada seperti bapak pian. Bapak pian itu 30 tahun kada kawin lagi. Kalau kawin teringat dengan istri yang sangat
setia mendampinginya. Bapak Ulun ini lulusan Universitas Belanda, pinter dansa ibu. Pinternya apa? Pinter dansa, pinter merayu, pinter bahasa Belanda. Jadi kalau ada orang pakai bahasa Belanda sama beliau, kalau bahasa-bahasa kasaran gitu, kalau ditangkepin oleh beliau, dah biasa ini bahasanya, bahasa biasa. Bahasa halusnya baru ditanggapi. Itu pinter orang tua Ulun itu. Menikah dengan ibu Ulun juga bangsa Al-Idrusiyah. Ya kan? Lakiannya bapak Ulun Al-Idrus, istrinya Al-Idrus. Memang Al-Idrus itu di mana-mana setia. Ada Al-Idrus ya di sini? Oh ini nah. Sini beb, duduk beb. Al-Idrus itu di mana-mana setia. Ya kan? Contohnya siapa? Contohnya Habib Idrus lah. Dari 2005 sampai 2020 ini belum berani binian mengatakan, Beb, Ulun pengen kawin lawan Pian. No. Karena kenapa? Ulun takut tanggung jawabnya, Bu. Kalau punya anak, Ulun di Surabaya, anak ini batu licin. Memang sekarang anum enak, kita berangkat kemana-mana naik pesawat. Betul gak ada? Tapi kalau kita sudah tua kita, gimana kita? Anak kita pengen ketemu sama kita lewat video call aja, kasihan. Makanya itu yang memberatkan Ulun supaya Ulun tidak kawin lagi. Bukan Ulun takut sama istri, tapi suami-suami yang setia dengan istri. Ya salam. Sini Ben. Oh, dari jauh tertulis Al-Idrus. Masya Allah ya. Jadi dikhususkan Pian ini bapak-bapak hadir Jumat, perkara Jumat. Ketika di waktu Jumat pun banyak doa terkabul. Ketika Pian mulai masuk masjid, Pian iktikaf, menunggu makmum, menunggu jamaah, Pian berdoa, baca zikir, baca kahfi, baca salawat. Kemudian ketika khotib naik mimbar berdoa, juga kabul doanya. Kemudian ketika di antara dua khutbah pertama selesai, duduk mau khutbah yang kedua, kita berdoa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Selesai Jumat pun kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara hari ini hari yang spesial, jangan sampai dilalaikan. Wal iyadu billah min dzalik. Lebih lagi sekarang ini bulannya bulan Rajab. Dapat perintahnya Allah masalah sholat. Karyawan di kantoran sini wajib sholat. Kalau kada sholat, gimana mau tenang rumah tangga Pian? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau mau rumah tangganya beres, rumah tangganya enak, selalulah kita untuk apa? Untuk sholat. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hamadaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikannya, dia mendirikan agama. Barang siapa yang menghancurkan salat, dia akan dihancurkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya berantakan, anaknya macal, ekonominya jatuh. Karena kenapa? Karena dirinya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini saja sudah berani dengan Allah, apalagi lawan biniannya. Orang yang tidak takut dengan Allah, apalagi dengan biniannya, apalagi dengan anaknya, apalagi dengan semuanya, nggak takut. Dia dengan Allah Taala nggak takut. Jikalau Pian mau dijaga oleh Allah, ihfadillah yahfadkah. Jaga perintahnya Allah, maka Pian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat jaga, perkara Pian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang Allah taala itu Pak Bu menguji kita, mengetes kita seperti layaknya seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun itu 40 tahun kada garingan. Tahu garing dia? Kada apa? Kada sakit. Kada 40 tahun kada sakit. Makanya setelah 40 tahun tidak pernah sakit. Kada pernah sakit apa kepala,
kada pernah sakit flu, sakit parutnya kada pernah, ya sehat harus itu Fir'aun itu. Sehinggalah datanglah kesombongan dalam diri beliau, sehingga beliau mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang besar. Lantas Allah Ta'ala sudah melihat pernyataannya demikian, sayalah penguasa di atas penguasa. Allah Ta'ala baru lihat pernyataannya dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadu billah min. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Pengen dijaga oleh Allah? Jaga Allah. Bagaimana Beb jaga Allah? Jaga aturannya Allah. Sholat yang jaga 5 waktu. Kalau 5 waktu Pak kurang ini. Ulun contohkan Pak Bulan, kalau kita makan, ya kita makan contoh nasi kuning atau soto Banjar kurang nyaman kalau tidak ada kecapnya. Orang Banjar di mana-mana bawa kecap lah. Sampai haji bawa kecap. Orang umroh sama ulun yuk bawa kecap. Oh, pian orang Banua lah, orang Banjar. Iya Beb, orang Banjar. Kenapa ulun bisa tahu Beb? Karena pian bawa kecap nih lah. Di mana-mana bawa kecap orang Banjar, subhanallah. Rawon pakai kecap. Rawon sudah hirang, sudah kadap lah. Seperti haji kadap. Juragan, pisang keju. Di mana-mana ada. Di sini ada enggak? Ada, masya Allah ya. Kadap benar nih rawon, hirang benar. Masih pakai kecap, kok nafsu bian. Inilah orang Banjar kita ini, semuanya bisa. Hebat bian indah ulang. Masya Allah lah. Artinya itu kemana-mana. Jaga sholat, jangan sampai kita gak sholat. Ya, pengen urusan beres, lakukan sholat. Ajarkan anak-anaknya Bu. Biasakan orang tua, ya itu panutan oleh anaknya. Kalau orang tuanya rajin sholat, pasti anaknya rajin sholat. Orang tuanya sholat jamaahnya rajin di rumah. Dari kecil dilihat, oh orang tuaku itu kalau pagi sholatnya seperti inilah, kalau zuhur seperti ini. Tapi kalau orang tuanya dari kecil mengenalkannya pulus aja, mengenalkannya duit ya, mengenalnya mengenalnya kekayaan ya, nanti anaknya pun jarang sholat. Waliyadzubillah min dzalik. Karena kenapa? Dari kecil dikenalkannya hanya dengan dunia. Dari kecil dikenalkannya hanya dengan duit saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka jaga perintah Allah, jaga aturan Allah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kurang ini. Biar kalau makan soto Banjar ada rawonnya, ya kan, ada ikan patinnya pakai sambal, pakai kecap, lebih lagi ada es nyurnya, es nyur anum. Ya, ada es nyur anumnya, enak semuanya. Ada tambahannya, wadahnya ada wadah kruk cincin kah? Ada wadah apa lagi? Bingka berandang kah? Apa lagi Bu? Kalau tahu semuanya nih, karena kalau dari 2005 tahu semuanya. Ada wadah apa namanya? Apa namanya? Lempeng lah. Ada nama lagi yang kalau puasa itu, kalau apa yang putih-putih itu kalau bulan puasa? Hah? Bukan. Yang kalau dikasih saus apa namanya? Putih. Ipau. Wah, hebatnya. Sohibul ipau. Kayaknya itu nyaman tuh lah, masya Allah. Kalau urun ke Banjar ada jamaah ulun, ya kan, yang ulun dari awal di rumahnya beliau, ulun buatin ipau. Siap Beb, spesial. Istri ulun buatin pian ipau. Enak ipau Banjar ini. Di Surabaya kan ada ipau, ya kan? Adanya tahu menjos. Ya. Itu pun kita kurang. Sholat mah butuh tambahan ibu-ibu. Kalau kita pengen tenang hidup kita, tambahin sholatnya. Sholat apa Bib ditambahin? Kalau sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholli sunatul fajri rakaatin lain ta'ala Allahu akbar rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih afdal dari dunia serta isinya. Ngomong-ngomong sampai jam berapa ini ya? Bupati sampai jam berapa ini? Oh, sampai jam berapa? Terserah ulun. Sampai sholat Jumat.
Masya Allah. Bentar lagi lah, sabarlah. Karena juga mepet waktu Jumat, mungkin ada yang mau istirahat apa segala macam. Maaf, ya kan? Jadi kurang butuh tambahan. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh biar salat. Baca apa? Baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Jadi kalau bisa ini di masjid sini, habis sholat subuh, habis adzan, sholat sunnah fajar, jangan langsung qomat. Baca apa? Baca zikir, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Katanya Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca zikir setelah sholat sunnah fajar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Hafal? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ayo sama-sama. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Lebih nyaring. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Setelah 100 kali baca doa fajar, jangan langsung qomat. Ini orang egois, orang yang langsung qomat. Tunggu jamaah, kasihan yang hendak apa? Yang tuha, yang hendak mau ke masjid, yang hendak mau ke musola, tunggu dia. Bagaimana doanya? Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samli wa talummu biha ulfati wa tasrihu biha dini wa tahfad biha ghaibi wa tarfa biha syahidi zakki biha amali bayyid biha wajhi talhimuni biha rusli sampai terakhir. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari sampai terakhir. Barang siapa yang doa itu setelah sholat fajar, setelah subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah, akan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kemudian sholat subuh berjamaah, jangan lupa kalau bisa sholat subuh berjamaah. Beb ulun, binian ulun kalau sholat berjamaah di masjid, supan mana beb? Ya enggak usah apa. Biniannya biar di rumah, biar ke masjid. Beb, binian ulun pengen jamaah lawan ulun, lain sisi ulun pengen di masjid sholat 2 kali. Loh memang boleh? Boleh dong. Kenapa kada boleh? Yang kada boleh itu bermaksiat 2 kali, dangdutan 2 kali, karaokean 2 kali, itu kada boleh. Kalau sholat boleh. Sholat Nabi Muhammad. Ya. Cara niatnya bagaimana? Yang pertama pian ke masjid, usolli fardhu subhi rakaatani. Adaan, kalau pian imam imaman, kalau pian makmum makmuman. Jangan lupa sebut adaan lillahi ta'ala. Pian balik ke rumah, pian sholat lagi dengan istri supaya menambah keharmonisan. Orang yang sering sholat berjamaah dengan istrinya, insya Allah tidak pernah ribut, dan istrinya pun tidak memamai lagi. Karena kenapa? Sering sholat berjamaah dengan suaminya. Betul ibu-ibu lah? Itu seperti itu, untuk menambah keharmonisan. Tapi kalau sama suami istri kan tidak pernah sholat berjamaah, gimana? Boleh pian ke rumah, aiding bangun. Kenapa? Sholat kita, ayo sholat. Yang niatnya bagaimana? Yang lakian usolli fardhu subhi, biar niat kodokan. Kodoknya jangan lupa. Atau niatnya apa? Iadatan. Rakaataini imaman lillahi ta'ala. Yang jadi imam binian apa lakian? Apa? Yang jadi imam siapa? Binian apa lakian ya? Binian ya? Oh, hebat nih. Madhab apa ini? Madhab baru batu licin ini. Ya kan? Yang imam siapa? Lakiannya dong. Kalau imam, kalau biniannya, oh jadi imam. Tidak boleh. Yang imam sholat lakiannya. Imam mengatur duit pian. Betul? Nah, yang mengatur duit biar binian aja. Makanya bapak kasih duit semuanya sama biniannya. Nah, ATM kasih sama istrinya semuanya. Ribut terus aja. Masya Allah ya. Salat menambah keharmonisan. Niatnya seperti itu. Kalau biniannya karena belum sholat, niatnya ada. Usolli fardhu subhi adaan rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Anaknya dibangunkan, nak enak bangun, tidak mau. Enak bangun nak, yang pintar-pintar merayu lah pak. Masa pian mampu merayu binian pian, merayu anak pian tidak mampu pak. Bangunkan, pian kasih sayang, pian gendong. Tidak bisa
bisa pian gendong masukkan kolam renang. Hah? Kasih air biar bangun, ya kan? Mendidik anak itu memang lebih sulit dari mendidik anak orang lain. Mendidik anak kandung, ya, ini sudah sunnatullah fil hayat. Rahasia Allah dalam apa? Dalam kehidupan. Mendidik anak kandung lebih sulit mendidik anak orang lain daripada mendidik orang lain. Makanya Allah Ta'ala sudah berpesan-pesan kepada kita, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Didiklah anak kalian, ajarilah anak kalian sholat, dan sabarlah dengan anak-anak pian. Kalau sudah Allah mengatakan apa? Sabar, maka kita wajib sabar. Kalau mengatur anak orang lain gampang. Karena kenapa? Anak orang lain pasti sukuan lawan kita, pasti malu dengan kita. Tapi kalau anak kita setiap hari ketemu di rumah, setiap hari makan bareng, setiap hari kadang-kadang duduk bareng, karena supan lagi, diperintahkan sholat, sulit banget. Makanya butuh ketelatenan, butuh keuletan, dan gunakan waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal yang baik. Lebih lagi sholat, amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah ini saja yang bisa ulun sampaikan. Lanjutannya insya Allah masih banyak daripada safari dakwah ulun di sini sampai hari Minggu ulun di Pagakan, kemudian ulun balik ke Surabaya. Ya kan, ada majelis ulun di situ di Surabaya. Kemudian ulun Selasa ada ke Sampit sampai Kalteng segala macam. Mudah-mudahan doakan ulun makin sehat, amin. Doakan ulun makin sehat, amin. Hati ulun ikhlas, amin. Dan ulun minta doa lawan prian, mudah-mudahan dimudahkan pembangunan pondok pesantren ulun yang ada di Surabaya, amin. Kalau sudah terbangun, mudah-mudahanlah nanti anak-anak pian juga mau mondok, nanti ke pondok ulun saja. Tapi syaratnya satu, bayar bulanan lah. Kalau kena bayar gratis ulun tidak mau, karena butuh juga akomodasi seperti itu ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Minta halal, minta ridho, biar orang Banjar berelaan ulun lawan ian. Mungkin jikalau ada salah kata, salah perbuatan, ulun manusia biasa, manusia tempatnya dosa dan salah. Kesempurnaan hanya miliknya Allah. Dalam haknya manusia paling sempurna adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di akhir pertemuan kita, ayo kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari yang sangat mulia ini, semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siap berdoa? Siap berdoa? Apapun yang pian inginkan, pian pejamkan mata pian, ingat dosa-dosa pian, pian hajatkan untuk pasangan pian, untuk anak-anak pian, untuk kerabat pian, orang-orang tua pian yang sudah meninggal pian, doakan. Ayo kita sama-sama berzikir. Astaghfirullah. Kumpulkan kami dengan orang tua kami di surga-Mu ya Allah.
Jadikan pasangan kami, istri kami menjadi istri solehah. Kami yang menjadi suami, kami jadikan suami kami jadi suami-suami yang soleh. Suami yang bisa mendidik panutan kepada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah. Baraya astagfirullah. Cukup banyak maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Cukup banyak dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, perbuatan kami yang lalu-lalu, ya Allah. Wahai yang memberikan ampunan, ampuni kami. Wahai yang menghapus dosa, ampuni dosa-dosa kami. Baraya astagfirullah. Khataya astagfirullah. Pejamkan matanya, ingat dosa-dosanya. Hadirkan anak-anakmu, anak-anak kita. Bagaimana kalau anak kita berbuat zina? Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana anak kita kalau minuman-minuman keras? Bagaimana kalau anak kita main narkoba? Innal khataya astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jadikan wilayah Tanah Bumbu, wilayah Batu Licin, wilayah yang berkah, ya Allah. Pemimpinnya jadikan pemimpin yang soleh, ya Allah. Pejabat-pejabatnya, ya Allah. Masyarakatnya, kami khususnya, ya Allah. Kami khususnya, ya Allah. Yang berbicara di saat ini, ya Allah. Jadikan kami golongan orang-orang yang soleh, ya Allah. Terakhir ikhlas, astagfirullah. Bismillah. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Dengan kami berdoa, ya Allah. Kabulkan segala doa-doa ini. Selamatkan Indonesia, ya Allah. Jauhkan dari wabah penyakit. Berkat Rasulullah, berkat Ahlul Bait, berkat anak cucu Rasulullah, wali-wali soleh, ya Allah. Berkat para ayat dan berkat para saleh, ya Allah. Berahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Fadli subhanahu wa ta'ala bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ta'alim al-mahdubi alaihim waladhdallin amin. Tetesan air mata ketika berdoa membuat engkau tidak menangis di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ainun bakat min khasyatillah. Orang yang tidak berdoa menangis, maka di hari kiamat dia tidak akan menangis. Jika orang semua pada menangis, mudah-mudahan di hari kiamat kita tidak menangis. Amin. Mudah-mudahan di hari kiamat kita tidak menangis. Mendapat payung khusus dari Allah berkat dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa saya sampaikan.